Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Mobile Programming Fundamental untuk pertemuan yang ke-11 yang membahas tentang materi Basic REST API dengan Express, JS, dan MySQL. Nah, di sini terdapat beberapa materi, yang mana yang pertama itu project setup, install Express, dan NodeMoon. Yang kedua, membuat dan menjalankan server Express. Ketiga, testing API dengan Postman. Keempat, memahami dasar pembuatan routing di Express. Yang kelima, memahami HTTP methods yang ada di REST API. Yang keenam, menentukan respon untuk REST API. Yang ketujuh, membuat struktur project yang baik di Express. Yang kedelapan, memahami konsep middleware. Kesembilan, membuat dummy CRUD create. 10. Membuat dummy CRUD read. Yang ke-11, membuat dummy CRUD update. Yang ke-12, membuat dummy CRUD delete. Yang ke-13, setup MySQL, membuat database baru dan table users. Yang ke-14, membuat koneksi dari Express ke MySQL database. Yang ke-15, refactor konfigurasi MySQL connection. Yang ke-16, setup environment variable di Express. Yang ke-17, menyimpan data ke MySQL dengan Express. Ke-18, mengupdate data ke MySQL dengan Express. Ke-19, menghapus data dari MySQL database. Ke-20, memahami HTTP status code pada REST API. Yang ke-21, optimalisasi Postman workspace dan collection. Yang ke-22, membuat static file di Express. Dan yang terakhir atau yang ke-23, mengupload file di Express. Nah, maaf kalau agak berisik. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu project setup, install, Express, dan NodeMoon. Nah, proses setup yaitu dengan membuat folder baru. Membukanya bisa dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Selanjutnya menggunakan terminal dengan perintah yang init atau bisa juga npm init untuk mengetahui nama project, versi, dan lain sebagainya untuk membuat package.json. Nah, untuk memulai project yang sudah dibuat, harus melakukan proses install dengan perintah yarn add express nodemoon atau bisa juga npm add express nodemoon. Ya, selanjutnya yang kedua, membuat dan menjalankan server Express. Pertama, membuat file index.js. Untuk mengimport projectnya, untuk membuat servernya, artinya project Express ini akan mendengarkan port 4000, di mana NodeMoon akan diperintahkan untuk menjalankan perintah yang ada di dalam index.js. Jika tidak menggunakan NodeMoon, bisa diganti dengan nodeindex.js saja untuk proses runningnya. Nah, terakhir kita dapat merunningnya dengan perintah yarn start atau npm start. Maaf jika agak berisik. Selanjutnya, yang ketiga itu testing API dengan Postman. Postman adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk mencoba API kita, di mana API kita tidak bisa langsung digunakan di browser karena keterbatasan metode yang bisa di-provide oleh browser. Postman ini dapat digunakan langsung oleh get, post, fetch, delete, put, dan lain sebagainya. Bisa digunakan di web maupun desktop sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Nah, Postman ini digunakan untuk melakukan uji coba terhadap routing maupun metode yang disiapkan dalam Express. Selanjutnya yang keempat, memahami dasar pembuatan routing di Express. Basic routing ini berkaitan dengan pembuatan app, kemudian metode yang digunakan, kemudian path-nya. Lalu handlernya contohnya adalah app use, artinya kita dapat menggunakan semua metode dari push, get, delete, put, dan lain sebagainya. Maka dari itu, use ini biasa digunakan sebagai middleware untuk dapat digunakan pada semua metode tersebut yang di-handling. Nah,
Basic routing ini berkaitan dengan pembuatan app, kemudian metode yang digunakan, kemudian path-nya, lalu handler-nya. Contohnya adalah app use, artinya kita dapat menggunakan semua metode dari push, get, delete, put, dan lain sebagainya. Maka dari itu, use ini biasanya digunakan sebagai middleware untuk dapat digunakan pada semua metode tersebut yang di-handling. Nah, di sini itu app use, di mana ini path-nya, lalu request, respon, dan next, lalu respon yang dikirimkannya itu hello world. Bisa juga dengan langsung memilih metode yang ingin digunakan, yaitu app.get. Kalau misalnya ingin menggunakan post, app.post. Lalu path-nya, lalu request, respon, dan respon yang dikirim hello get method, karena ini get jadi hello get method. Kalau misalnya ini yang kita ingin masukkan yaitu app post, lalu di sini send respon.send hello post method. Selanjutnya, yang kelima, memahami HTTP methods yang ada di REST API. Ketika kita membuat sebuah REST API, ada beberapa metode yang perlu disepakati bersama yang biasanya disebut HTTP methods. Ada banyak sekali HTTP methods yang ada, tetapi tidak semuanya kita gunakan. Hanya beberapa saja yang sering digunakan. Jadi, fungsi HTTP methods ini adalah agar REST API yang kita buat itu sesuai dengan metode yang digunakan. Metode yang sering digunakan itu ada get, yaitu untuk mendapatkan data, ada post, yaitu untuk meng-create data baru atau membuat data baru. Yang ketiga put, yaitu untuk mengupdate data, bisa juga menggunakan push, maksudnya patch yang ini, sesuai dengan kebutuhannya. Dan bisa juga, yang sering digunakan itu adalah delete, yaitu untuk menghapus data di database. Jadi metodenya itu ada banyak sekali, bisa lihat di sini ada banyak, tetapi yang sering digunakan itu adalah yang 4 ini. Selanjutnya, yang keenam, menentukan respon untuk REST API. Ada banyak sekali respon yang dapat digunakan. Perintah REST send, artinya kita memberikan respon kepada klien yang memanggil API kita di path yang digunakan. Dan kita send, yaitu kirimkan sebuah data kepada klien. Respon yang sering digunakan itu yaitu respon berupa teks, respon berupa HTML, dan yang ketiga respon berupa JSON. Nah, pada video ini lebih ke menggunakan responnya itu berupa JSON. Di sini respon .json yang metodenya itu get, path-nya, lalu request, respon. Nah, responnya itu adalah respon.json. Lalu ini hasilnya yaitu namanya Prawito, emailnya prawito@hudoro@gmail.com. Selanjutnya yang ketujuh, membuat struktur project yang baik di Express. Fungsi dari struktur project adalah untuk memudahkan kita untuk membacanya, memisahkan file-file sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di video YouTube tersebut menjelaskan struktur foldernya, yaitu ada not modules, lalu ada folder src yang terdiri dari beberapa folder di dalamnya, yaitu ada config, controller, middleware, model, root, yang di dalamnya juga terdapat file JS. Lalu ada git ignore, package.json, YAML. Selanjutnya, yang kedelapan, memahami konsep middleware. Middleware adalah sebuah fungsi yang mana dia bisa mengakses request, respon, dan next yang kita berikan di dalam Express. Maka ia dapat menjalankan fungsi yang kita inginkan. Middleware juga biasanya disebut sebagai jembatan atau penghubung, di mana biasanya middleware ini pasti dilewati ketika request itu masuk. Sehingga di dalam middleware ini kita bisa melakukan pengecekan yang kita inginkan. Contohnya, mengecek authentication JSON, web token, contohnya mengecek authentication, JSON, web token, dan lain sebagainya. Sehingga request selanjutnya, ketika kita lanjutkan ke dalam routing yang sesuai, sudah dilakukan proses pengecekan sebelumnya. Selanjutnya, yang ke-9, membuat dummy CRUD create. Create itu adalah sebuah metode untuk menyimpan data dalam aplikasi kita melalui metode post.
Di dalam create ini biasanya menggunakan inputan dari pengguna yang disebut request body. Membuat dummy CRUD read biasanya menggunakan metode get. Intinya kita dapat membaca atau mengambil data dari database kita. Yang ke-11, membuat dummy CRUD update. Update biasanya menggunakan metode fetch, tetapi juga bisa menggunakan metode put. Dalam mengupdate data, kita memerlukan sebuah ID spesifik dengan menggunakan params pada pet yang digunakan. Yang ke-12, membuat dummy CRUD delete. Delete dengan metode delete, maka delete dengan menggunakan metodenya delete juga. Pet yang digunakan pada delete ini mirip dengan yang update, dengan mengquery ID mana yang ingin di delete, dengan menggunakan params pada pet yang digunakan. Nah, membuat dummy CRUD tadi ada create, read, update, delete. Jadi di sini sudah berhasil membuat dummy data dengan CRUD. Dengan dummy data kita yang nantinya akan diintegrasikan dengan database. Di sini di roots-nya yaitu ini untuk create dengan metode post, read dengan metode get, update dengan metode fetch, dan delete dengan metode delete. Ini adalah pet-nya. Lalu yang update sama delete ini menggunakan ID dalam prosesnya, yaitu ada use controller-nya dan create, get, update, dan delete. Lalu di sini ada function-nya yang dimana request-nya, respon-nya di masing-masing dummy CRUD-nya. Dengan memanggilnya lagi melalui modul export. Ada get, create, update, dan delete. Yang ke-13, setup MySQL. Membuat database baru dan table users. Langkah pertamanya adalah dengan menginstal MySQL. Contoh tools yang digunakan untuk menggunakan MySQL ini adalah dengan Workbench atau SQLite. Bedanya adalah dengan menggunakan SQLite lebih ringan saja dibandingkan dengan Workbench. Selebihnya kegunaannya sama saja. Masukkan password untuk masuk dengan MySQL kita. Jadi akun MySQL itu dimasukkan passwordnya ke tools yang Workbench ini. Lalu membuat database dengan nama express_MySQL. Selanjutnya membuat table dengan nama users, lalu membuat kolom yaitu sesuai dengan dummy CRUD yang sudah dibuat tadi. Yang pertama itu kolom ID atau ID user dengan tipe datanya yaitu integer. Memastikan primary key-nya di checklist atau diaktifkan. Not null juga di checklist. AI auto increment juga di checklist. Hal ini adalah untuk memastikan pembuatan data pada table user ini ID-nya akan di-generate oleh MySQL yang tidak dibuat secara manual untuk memudahkan proses pengerjaan. Jadi ID-nya ini secara otomatis dari angka 1 dan seterusnya. Bertambah increment bertambah 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada kolom name dengan tipe data varchar dengan panjang datanya yaitu 255. Yang ketiga ada email dengan tipe data varchar dengan panjang datanya yaitu 255. Dan yang terakhir kolom address dengan tipe data varchar dengan panjang datanya yaitu 255 juga. Selanjutnya yang ke-14, membuat koneksi dari Express ke MySQL database. Langkah pertama dalam mengoneksikan Express ke MySQL database adalah dengan menginstal package dengan perintah yum add MySQL 2. Setelah terinstall, kita bisa mengakses dokumentasi dari MySQL 2 dan kita bisa menggunakan koneksi pertama dengan menggunakan koneksi query dan lain sebagainya. Nah, dalam video ini biasanya menggunakan connection pools. Dengan di sini itu membuat function dari MySQL di required MySQL 2. Lalu ada function dbpool yang dimana ada terdapat MySQL.createPool. Hostnya yaitu localhost, usernya root, passwordnya root, dan database yang tadi sudah dibuat yaitu express_MySQL. Lalu
app use artinya use ini kan general, jadi bisa digunakan untuk create, read, delete, update semuanya secara general. Request dengan path-nya, request-nya, responnya. Apakah nantinya akan terkoneksi sukses ataupun violet. Nah, di sini contohkan datanya ini sukses, tapi masih kosong karena database-nya belum diisi dengan apapun, jadi masih kosong. Jadi kalau misalnya database-nya diisi, maka datanya akan muncul di sini. Selanjutnya, refactor konfigurasi MySQL connection adalah untuk merapikan koneksi database sesuai dengan struktur folder yang dimiliki. Di sini kan ada tadi ada folder config, di dalamnya terdapat file database.js. Nah, database tadi fungsinya itu dimasukkan ke file database.js dengan ekspor dari DB pool-nya. Selanjutnya, di models juga dibuatkan file user.js yang get all user ini apakah dia sukses maupun violet. Selanjutnya di sini dicontohkannya itu adalah di usersnya di controllernya itu adalah mendapatkan semua usernya ataupun tidak dengan function yang asinkronus. Dengan request, dengan respon yang di-try, lalu responnya itu adalah yang bersifat JSON. Lalu di sini mendapatkan datanya dengan membuat juga di modelsnya itu usernya tadi menselect semua datanya. Di sini get all user success dengan isi datanya sesuai dengan yang ada atau yang sudah diisikan di database. Jadi ini contohnya jika database itu sudah diisi, maka akan tampil juga data yang ada di database tadi ditampilkan ke sini. Selanjutnya yang ke-16, setup environment variable di Express. Environment variable adalah kita membuat sebuah variabel untuk setiap environment yang kita inginkan. Contohnya, saat membuka lokal di laptop, kita mempunyai environment lokal. Kemudian saat production, kita juga mempunyai environment production. Tujuannya adalah kita akan menyimpan data-data yang bersifat rahasia di dalam environment variable ini. Karena environment variable ini dapat diakses oleh user dari sisi klien, sehingga lebih aman. Karena dengan environment variable ini tidak dapat diakses oleh user dari sisi klien, sehingga lebih aman. Biasanya, environment variable juga tidak kita commit dalam repository, jadi lebih aman untuk data-data rahasia. Pertama, kita perlu menginstal package .env dengan perintah yum add.env. Selanjutnya, masukkan konfigurasi ke dalam file utamanya. Cara menggunakan .env ini biasanya menggunakan huruf kapital. Jadi, .env ini adalah tempat untuk menyimpan data-data kita agar menjadi lebih aman. Nah, di sini itu dibuat file baru .env, yang dimana ini itu nggak di-post di repository. Nggak di-post di repository. Nah, yang ini port 4000, DB localhost yang diambil dari database-nya ini. Nah, database-nya ini kan tadi sesuai dengan yang ada di sini. Lalu di file utamanya itu juga dimasukkan consportnya proses.env dengan portnya 5000. Lalu jika di running server berhasil di running di port yang ini distant di port karena di sini tulisannya 4000 env-nya, jadi ia mengambil dari sini hasilnya 4000. Nah, selanjutnya git ignore ini maksudnya adalah nggak di post di repository, jadi bersifat lebih aman. Tetapi jika kita ingin tetap menunjukkannya, kita membuat file env.example, yang dimana di sini di extend gini agar
jika ingin digunakan bisa dapat diisi oleh klien atau si user klien. Selanjutnya yang ke-17, menyimpan data ke MySQL dengan Express. Mengimplementasikan materi CRUD yang statik sebelumnya dan menggantinya dengan menggunakan MySQL. Tujuannya adalah mengganti sifat CRUD dari dummy yang datanya nanti dapat tersimpan di dalam database. Contohnya di sini adalah create atau membuat data ke MySQL dengan Express. Yang dimana di sini menyimpan datanya itu contohnya itu meng-create. Di sini ada function create new user, parameternya itu body, function SQL query-nya insert into ada nama, terus email, terus address-nya. Lalu dikembalikan db pool execute SQL query dengan ini jangan lupa diekspor create new user-nya. Lalu controllernya di sini jika berhasil maka menampilkan create new user sukses. Lalu jika tidak maka akan menampilkan server error. Selanjutnya menyimpan data ke MySQL. Lanjutan dari ini, nah dicontohkan tadi adalah untuk membuat atau membuat data. Nah di sini kan dengan memasukkan datanya di sini, nah maka ia akan langsung masuk ke Azami. Nah, masuk nih di nomor 4. Karena di video itu udah beberapa kali dicoba, jadi ia termasuk ke ID-nya itu yang keempat. Selanjutnya yang ke-18, mengupdate data ke MySQL dengan Express. Karena tadi sudah dicontohkan meng-create, selanjutnya ini mengupdate-nya. Sama, yaitu dengan update user dengan parameternya body dan ID user. Lalu yang ini di set namanya, lalu emailnya, body address-nya, lalu di mana, maka harus ada ID-nya. Lalu db pool dan jangan lupa diekspor update user. Lalu di usernya juga menampilkan asinkronusnya yaitu dengan params request, respon, jika berhasil update user sukses, jika tidak server error. Nah, contohnya itu di sini mengupdate itu kan tadi Prawito gmail.com Tangerang. Nah, karena di sini mengupdate Prawito ini jadi Prawito Hudoro Gmail Yogyakarta. Yang awalnya tadi ini Prawito dan Semarang sekarang berganti Tangerang maksudnya sekarang berganti menjadi Yogyakarta. Update user update user success. Selanjutnya yang ke-19 menghapus data dari MySQL database. Sama yaitu dengan function delete user, lalu delete from ID usernya, db pool-nya jangan lupa diekspor, delete user, lalu controllernya itu dengan asynchronous request, respon dengan params, jika berhasil delete user sukses, jika gagal maka servernya error. Nah, di sini contohnya itu, di sini kan awalnya datanya ada data kelima nih, John Doe. Nah, karena ini mau dihapus, nah di sini kan dihapus nih, delete user success. Nah, jadi nomor 5 itu sudah terhapus. Nah, selanjutnya yang ke-20 memahami HTTP status code pada REST API. Ketika kita membuat sebuah REST API yang tentunya dikonsum oleh customer yang begitu banyak, maka kita perlu memberikan standar untuk memberikan respon kepada user. Ketika mereka menghit API kita perlu memberikan informasi berupa status code agar mereka tahu apa yang terjadi dengan API yang mereka gunakan, apakah sukses, error inputan user, ataupun server yang bermasalah. Nah, di video tersebut ada HTTP status code-nya. Jika sukses respon ada 200 get page, atau 201 itu create post put. Client error respon itu di 400.
400 untuk bad request, 401 untuk unauthorized, 403 untuk for hidden, 404 untuk not found, 405 untuk method not allowed, server error itu di 500. 500 itu internal server error. Selanjutnya yang ke-12, optimalisasi Postman workspace dan collection. Workspace dan collection di dalam Postman, sudah banyak Postman yang kita gunakan untuk mempermudah testing REST API yang kita buat. Nah, workspace adalah tempat kerja di mana kita bisa menggrouping tempat-tempat kerja untuk REST API kita. Contohnya di dalam video ini yaitu untuk latihan dibuat training. Sedangkan pekerjaan intinya ada di My Workspace. Di dalam Workspace kita dapat mempunyai kumpulan API. Nah, di sini dicontohkan ada yaitu tutorial Express MySQL, yang mana di dalamnya terdapat create, get, update, delete sesuai dengan yang sudah proses yang dibuat tadi. Selanjutnya yang kedua, membuat static file di Express. Ketika kita membuat sebuah REST API, ada kalanya kita perlu mengirimkan sebuah data berupa file untuk user. Contohnya kita ingin mengirim file image supaya bisa diakses oleh user ataupun mungkin file PDF. Nah, di roots ini menambahkan ini app.use express static public, artinya public, yang dimana di sini kan ada folder public nih gambarnya, lalu dipanggil gambarnya itu dan muncul. Ataupun bisa juga setelah public itu dibuat folder image. Jadi lalu ditambahkan path-nya itu asset, express static, public, lalu image. Nah, di sini kan ada 4000 aset ini yang ini dibuat path-nya aset lalu nama gambarnya. Dan yang terakhir yaitu atau yang ke-23, mengupload file di Express. Cara mengupload file di dalam project REST API, untuk melakukan proses upload kita akan menggunakan sebuah package yaitu Malter. Malter ini akan membantu untuk menghandle multi-form data yang biasanya digunakan untuk mengupload file. Ia akan bisa membacanya dengan membantu proses upload file yang kita lakukan. Pertama, kita install terlebih dahulu Malternya dengan perintah yum add Malter. Selanjutnya kita akan membuat middleware untuk menghandle proses penerimaan image. Nah, di sini itu dengan ini membuat function upload require, di mana Malter itu kan dibuat di folder middleware. Nah, middleware lalu Malter. Lalu Malter itu isinya adalah file name-nya, yang dimana di sini diberikan function upload dengan batasannya itu 3 MB. Jadi kalau misalnya melebihi 3 MB, ia tidak akan bisa mengupload. Nih, di sini kan app.use ada error, request, respond, next. Nah, message-nya itu error.message. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya filenya itu lebih dari 3 MB tadi, yang ini, maka dia akan menampilkan message file too large, terlalu besar. Jadi kalau misalnya dia di bawah dari 3 MB tadi, maka message-nya upload berhasil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau jelaskan untuk yang pertemuan yang ke-11 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.